Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menangani kelayangan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis sangat identik sekali dengan merasakan kelayangan dan awet sekali gitu teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menangani kelayangan. Nah, seperti biasa teman-teman ya, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tengok dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya, termasuk di sensasi kali ini itu sudah sering saya share gitu teman-teman ya. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa teman-teman ya? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu sangat identik sekali ya, merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman itu di bagian kelayangan ya. Kita sudah mengenali ya, kelayangannya itu setiap hari ya, bahkan setiap detik kita mengalaminya ya. Dan kadang ketika belum paham itu, kadang timbul pemikiran-pemikiran yang lain-lain teman-teman. Wah, ini jangan-jangan mendekati kematian. Wah, ini jangan-jangan gangguan yang berbahaya. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya ketika kalian ingin menangani sensasi kelayangan itu, kita kenali saja dulu penyebabnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis mengalami kelayangan itu karena memang ada dua penyebab teman-teman ya. Yang pertama, kebutuhan untuk tubuhnya itu belum terpenuhi gitu teman-teman. Jadi ya wajar menurut saya kalau seandainya kalian sering makan juga gitu teman-teman, tetapi kenapa tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya? Wajar, karena memang pencernaannya kan belum membaik ya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein, makanan-makanan yang penuh gizi juga gitu teman-teman, makannya sering juga gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kenapa untuk kebutuhan tubuhnya itu belum terpenuhi juga? Wajar, karena memang pencernaannya sedang belum membaik. Nah, itu yang pertama gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, penyebab ke orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu selalu mengalami kelayangan itu karena memang bisa saja itu dampak dari stres atau terlalu banyak pikiran. Nah, itu teman-teman ya, kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis ketika stres atau terlalu banyak pikiran itu mendapatkan kelayangan gitu teman-teman ya. Patut kalian ketahui teman-teman ya, untuk stres atau terlalu banyak pikiran itu bisa menguras energi kita setiap harinya, bahkan lebih cepat gitu teman-teman ya. Nah, makanya ketika ada stres itu kebutuhan untuk tubuhnya itu ya tidak terpenuhi juga gitu teman-teman. Akhirnya keseimbangan tubuh itu terganggu juga. Jadi ya wajar sekali kalau misalnya kalian itu mendapatkan kelayangan gitu teman-teman ya. Dan untuk kelayangannya itu ya kadang datangnya itu tiba-tiba gitu teman-teman ya, karena untuk gula darah itu untuk setiap orangnya itu tidak stabil setiap harinya gitu teman-teman, bahkan untuk setiap menitnya itu tidak stabil. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kalau seandainya kalian mendapatkan kelayangan, kalau seandainya kalian ingin menangani penyebabnya yang itu tadi, tangani saja gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalkan ada juga yang berbeda gitu teman-teman ya, Pak, saya itu nih pencernaannya nih sedang tidak membaik nih, kalau seandainya sering makan, gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi? Kan tadi dikatakan ya bahwa pencernaannya kalau sedangkan tidak membaik itu
sehingga kalau misal sering makan juga ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Akalin saja teman-teman. Jadi makanya dokter-dokter itu selalu bilang ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis atau mah juga gitu teman-teman ya, selalu dianjurkan untuk sering makan gitu teman-teman ya. Jadi makannya itu berbeda dengan orang-orang normal ya. Mungkin orang normal itu sehari itu bisa 3 kali, bisa 4 kali gitu teman-teman ya, paling sedikit 2 kali kita udah nyaman ya kalau orang-orang sehat. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu harus dianjurkan sekali ya untuk sering makan gitu teman-teman ya. Jadi makannya itu nggak normal lah. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, makan saya itu bisa berlebih ya. Jadi ketika normalnya itu 3 kali, nah saat terkena gangguan asam itu makan saya itu bisa 7 kali teman-teman ya. Jadi jam 6 kita sudah makan, jam 8 kita makan lagi, jam 10 kita makan lagi, per 2 jam teman-teman ya. Dan kemudian kesininya karena memang ada tenaga hadir gitu teman-teman ya, ada semangat lagi, kayak macam kelayangannya juga sudah mulai sudah mulai berkurang juga gitu teman-teman ya. Nah kemudian jadwal makannya itu berubah dengan sendirinya, yang tadinya 7 kali menjadi 6 kali, kemudian menjadi 5 kali, kemudian menjadi 4 kali, kemudian menjadi 3 kali, normal di situ teman-teman ya. Nah makanya ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika ingin menstabilkan kelayangan itu ya mencoba saya sering makan saja gitu teman-teman ya. Dan kemudian selain menjaga pola makan, waktu itu juga menjaga pola pikir teman-teman. Jadi jangan selalu mengingat-ingat tentang penyakit ya, mengingat-ingat tentang sensasi, mengingat-ingat tentang penderitaan teman-teman. Justru itu akan lebih mendekati kalian ke stres atau terlalu banyak pikiran gitu teman-teman. Akhirnya ya kalian itu nanti terkuras lagi gitu teman-teman ya, energi yang ada di dalam tubuh kalian. Nah makanya ketika terkuras, keseimbangan tubuh terganggu, akhirnya kelayangan lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang gimana sih keseharian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis untuk menghilangkan kelayangan gitu teman-teman ya. Karena untuk kelayangan itu memang agak sulit juga gitu teman-teman. Jadi ketika kita ngobrol, kita lagi nongkrong duduk seperti ini juga, kadang kelayangan itu suka hadir ya. Nah tip dari saya itu ketika kalian sudah makan, sudah minum, menjaga makannya ya, menjaga minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Kalian juga harus bisa menjaga aktivitas kalian teman-teman ya. Biasakan saja seperti itu, beraktivitas yang menyenangkan, karena ketika kalian beraktivitas yang menyenangkan itu stresnya terkendalikan, stresnya terhindari, banyak pikirannya terhindari juga, kemudian kesenangan kalian itu terlatih juga. Kemudian ketika kesenangannya terlatih ya ada mindset di situ yang bagus, kemudian mental kalian bisa tertangani juga gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu mentalnya itu terganggu teman-teman. Jadi ketika ada sensasi apapun itu selalu dipikirkan dengan jauh, sehingga menimbulkan ketakutan. Nah itu teman-teman. Nah makanya ketika kalian sering melakukan jalan-jalan itu ya sangat bagus juga gitu teman-teman ya. Jadi bisa melatih mental juga, mental kalian itu menjadi mental pemberani gitu teman-teman. Kemudian ketika menjadi berani semuanya serba cuek gitu teman-teman ya. Kemudian nanti sensasi kelayangan itu hilang dengan sendirinya. Di awal-awal memang agak sulit teman-teman ya untuk melakukan metode-metode seperti itu, tetapi kalau misalnya kalian lakukan secara terus menerus gitu teman-teman ya, secara konsisten, nanti itu kalian itu akan menjadi bisa teman-teman ya. Ada pepatah mengatakan bahwa kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi lakukan dari mulai sekarang pembiasaan-pembiasaannya biar kalian itu cepat pulih dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Kemudian sensasi apapun itu bakalan hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya sekarang saya tidak akan panjang lebar karena udah capek ya. Tadi itu kita udah bikin video buat di Asian Village ya, bersama anak-anak yang centil, dan sekarang anak-anaknya sudah kecapean. Nih lihat anak-anaknya nih. Oh, sudah kecapean anak-anaknya. Jadi saya share videonya tidak akan lama karena udah capek ya, dari tadi keliling-keliling ke sawah, kemudian lihat-lihat orang yang sedang mencangkul, yang sedang menanam sayuran ya tadi ya. Nah itu jadi videonya di season kali ini tidak akan panjang lebar, tetapi tetap ya saya sampaikan sama teman-teman itu, bagi teman-teman yang sekarang ingin menangani kelayangan gitu teman-teman dari sensasi gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kenali saja dulu penyebabnya. Penyebabnya itu yang pertama karena memang kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi, itu yang pertama. Yang kedua itu bisa dari stres atau terlalu banyak pikiran. Nah kalau seandainya kalian kelayangannya ingin cepat hilang gitu teman-teman, tangani saja kedua
kedua-duanya gitu teman-teman ya. Jangan kalian itu menanganinya itu cuma satu-satu, karena ketika kalian menangani satu nih, wah ini gimana caranya supaya makannya itu banyak kan ya. Tetapi kalau misalnya kalian stresnya tidak terkendalikan ya itu akan terasa percuma. Jadi yang harus kalian tangani itu adalah dua-duanya gitu teman-teman ya. Nah sekarang kalau misalnya ada pertanyaan juga bagaimana cara menangani psikis, tengok video-video yang saya yang terdahulu teman-teman, karena untuk sensasi psikis kemudian cara menangani psikisnya juga sudah saya share juga. Nah itu teman-teman biar lebih jelas dan biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.